Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hai teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu diberikan rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Share kegiatan hari ini lagi ya teman-teman ya. Seperti biasa setelah maghrib itu saya ngajarin Maryam dan Aisyah itu ngaji jilid ya. Jadi ini tuh dia sedang ngaji jilid. Nanti bergiliran kalau Maryam ini lagi sholat kayaknya ya kalau di video ini. Dan ini Aisyah dulu yang ngaji, dia itu masih jilid 2. Jadi jilid yang digunakan itu jilid yang bu'a. Sebelumnya waktu itu Maryam pertama sekolah itu menggunakan jilid asyifa ya. Tapi karena mungkin anaknya aja yang kurang ini ya, kurang cepet, atau sayanya yang nggak telaten, sayanya yang nggak sabaran, akhirnya pindah juga di RTQ yang sekiranya sekolahnya menggunakan Yanbu'a. Dan alhamdulillah Maram Aisyah juga bisa mengikuti dengan baik lah. Setiap harinya juga jilidnya bisa pindah gitu. Jadi setiap habis maghrib itu mereka tuh deres. Jadi deresnya itu 2 kali ya teman-teman ya. Jadi yang pertama yang ngaji sama ustazahnya, terus yang kedua ngaji sama sayanya. Kalau yang ngaji sayanya ya setingkat lebih tinggi lah. Jadi saya itu kalau ngajarin anak tuh cepet-cepetin aja pindahnya, cepet pindah gitu aja. Tapi kalau di ustadzah kan bertahap ya, sesuai dengan metodenya ustadzahnya. Jadi kalau ini udah lancar baru pindah, ini udah lancar baru pindah begitu. Kalau sama saya udah cepetin aja nggak usah pakai lama gitu. Dan ini kebetulan Hasim juga haus mungkin ya, jadi ini saya sambil minumin Hasim juga. Ini setelah selesai baca jilid juga ini Aisyah lanjut baca, karena Aisyah kan masih TK ya teman-teman ya. Insya Allah tahun ini dia akan masuk MI di sekolah yang sama seperti Mbak Maryam. Jadi kalau di TK juga kan baca ya teman-teman. Kalau dulu kan bacanya ya nggak seperti sekarang ya, masuk SD harus sudah bisa membaca ya. Sebetulnya nggak harus sih, tapi memang sudah ada beberapa sekolah yang mewajibkan masuk SD itu harus bisa baca. Kalau di lingkungan teman-teman bagaimana? Sama apa enggak seperti di saya? Ada sebagian sekolah yang juga mengharuskan anak-anaknya itu harus bisa baca. Tapi kebetulan kalau di sekolahnya Mbak Maryam ini tes ya sistemnya. Jadi nanti berapa yang daftar nanti dites, dan kalau lolos ya lolos gitu. Jadi salah satu tesnya itu ya membaca dan menulis juga. Nah ini Aisyah juga masih tahapan ya teman-teman ya. Jadi ya kita sebagai orang tua ya harus telaten. Waktu dulu itu Maryam itu waktu TK ya saya lesin, cuman karena orang tuanya itu nggak sabaran, kok lama banget sih jilidnya nggak pindah-pindah, akhirnya udah sampai level berapa itu ya, kalau nggak salah 7 atau berapa, dia itu berhenti akhirnya bacanya sama orang tuanya. Kadang saya sama abinya juga telaten sekali ya, jadi ngeprintkan bacaan-bacaan yang sekiranya mudah untuk anak dibaca, karena kan Maryam anak pertama, jadi kita nggak punya metode apa ya, nggak punya buku panduan gitu. Jadi kita cari-cari aja, di browsing-browsing, diprintkan, nanti dia suruh baca. Tapi kalau Aisyah kan sekarang udah langsung terapin aja, langsung baca bukunya Mbak Maryam ya yang kelas 1, langsung dibaca aja. Yang penting membaca biar anak-anak tuh mudah lancar, karena kan membaca juga butuh pembiasaan ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus ikut bantu, karena kan Aisyah juga nggak saya lesin, belajar dari pengalamannya Mbak Maryam. Lesnya kitanya yang nggak sabaran, kok lama sekali Maryam nggak pindah-pindah. Akhirnya udahlah Aisyah sama kita aja. Jadi alhamdulillah Aisyah lebih cepet lah tinimbang Maryam, karena kan Aisyah sudah mengikuti pengalamannya Maryam ya teman-teman ya. Jadi ya sudah ada panduannya dari Maryam, waktu buku lesnya, pelajarannya Maryam udah di ini diterapkan ke Aisyah.
Dan ini juga Hasim sebetulnya kalau habis maghrib itu dia itu udah ngantuk sekali ya teman-teman ya, tapi terkadang karena saya juga harus ngajarin Maryam sama Aisyah, jadi ya begini, saya lipur-lipur aja biar dia tuh sedikit gembira aja, sedikit diam, sedikit nangis, sedikit diam, sedikit nangis gitu. Sebetulnya dia tuh ngajak ke kamar itu ya teman-teman ya, tapi ya sabar ya nak gitu. Kasihan juga sih kalau lihat dia, mungkin jatahnya setiap habis maghrib itu punya jadwal sendiri-sendiri ya. Hasim jadwalnya tidur, Maryam Aisyah jadwalnya belajar. Jadi ya kadang kalau dia bener-bener ngantuk sekali, Maryam Aisyah saya tinggal ngajinya nanti. Tapi kalau pas kebetulan abinya di rumah ya ngajinya sama abinya. Tapi alhamdulillah kalau Maryam ini sudah sedikit dilepas ya dalam pembelajaran. Nanti saya sama abinya itu tinggal kontrol-kontrol aja. Nggak seperti yang kemarin-kemarin lah harus belajarin sedetail-detailnya. Tapi kalau sekarang dia tuh udah dikasih tahu trik-triknya seperti apa nanti kalau belajar seperti ini. Jadi kalau saya tinggal mau ngelonin Hasim ya dia udah belajar sendiri. Seperti di ini habis ini juga saya kan ngelonin Hasim ya. Maryam ternyata saya cari ternyata lagi belajar di ruang tamu. Dia ngerjain LKS-nya diisiin semua. Ada PR Maryam nggak ada Umi bilangnya gitu. Tapi dia mau ngerjain aja. Yang penting dia tuh membaca dan membaca gitu aja. Jadi kan insya Allah pelajaran juga masuk. Aisyah juga ini mau ngomong Hasim ya. Saya bilang Aisyah tolong dong mainan balon. Dan itu alhamdulillah Hasimnya juga sedikit terhibur dengan mainan balon. Tapi ini endingnya tuh balonnya meletok ya teman-teman ya. Teman-teman kalau habis maghrib itu aktivitasnya apa ya, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman ya, biar kita juga saling tahu, saling sharing. Dan tentang pembelajarannya anak-anak tuh gimana sih kalau di rumah, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini posisi habis maghrib kebetulan abinya juga keluar, jadi saya bisa bikin video ya. Kalau abinya masih di dalam rumahnya kan sepertinya rempong aja kalau ada abinya. Dan setelah selesai semua, Maryam Aisyah sudah selesai ngaji dan Hasim juga sudah tidur. Ini lanjut saya pergi ke belakang beresin tempat kerjanya Pak Su dan juga nyapu-nyapu tadi di ini ya di ruang TV tadi ya yang habis untuk belajar kan tadi berantakan sekali. Tapi ternyata saya masuk ke kamar nidurin Hasim, Aisyahnya udah tidur. Jadi saya nggak videoin yang di tempat TV ya teman-teman ya. Lanjut setelah kelar, lanjut saya ngisiin botol. Ini botol yang di kulkas saya isiin karena kan banyak yang kosong. Dan itu jangan salfok sama apa itu namanya? Kalau di bahasa saya itu cepon. Kalau di teman-teman apa itu yang hijau? Itu ini maksudnya ini cepon yang isinya berkat ya teman-teman ya. Tadi tuh Paksu habis maghrib ada tahlilan hallnya tetangga. Dan ini dapat berkat, ini kebetulan berkatnya juga mateng dan isinya seperti ini. Kalau di tempat di tempat teman-teman itu gimana, ada berkat seperti ini apa enggak? Bisa komen ya teman-teman ya. Dan itu saya juga tadi sore habis keluar dan beli bubur kacang hijau anget. Niatnya tuh waktu beli itu mau makan yang anget-anget, tapi ternyata sampai rumah Masya Allah pekerjaan tuh banyak sekali ya. Ada anak-anak lapar, ada anak-anak mau apalah banyak sekali, jadi belum sempat saya makan. Dan anak-anak juga nggak mau kalau dibelikan yang hangat, maunya yang dingin. Tapi tadi saya belikan chicken sih, jadi ya mereka makan chicken aja. Jadi nanti makannya kalau udah selesai semua pekerjaan baru kita me time ya teman-teman ya. Makan sambil nonton TV, makan sepuasnya aja mumpung anak-anak udah pada tidur. Jadi ini tuh posisi abinya juga udah keluar ya pukul 8:30 tadi karena ada pengajian dan kumpulan katanya. Jadi ya ini saya bukan sendiri sih, anak-anak udah pada tidur jadi saya ngonten di dapur sendirian gitu. Ini saya nyuci piring bekas tadi ya buat makan sore.
anak-anak sama abinya. Kalau saya sih belum makan, nanti nungguin berkat. Nungguin abinya pulang karena saya itu tahu kalau yang di tetangga saya ini biasanya kalau haul, kalau ada acara tuh biasanya pakai mateng, berkatnya itu mateng. Jadi saya nungguin aja lah nanti daripada mubazir berkatnya nggak ada yang makan. Ya, ini tadi juga saya udah ngisiin ember-ember ya teman-temannya, yang di dalam kamar mandi juga udah saya isi, tapi ternyata zonk ya, nggak sesuai dengan harapan. Harapan saya kan ember penuh semua, 5 ember, 4 ember besar, terus berapa ember kecil, 3 atau 4 ember kecil itu terisi semua. Ternyata baru 2 ember aja udah mati, airnya udah habis. Masya Allah, ya udah wis dinikmatin aja, yang penting nanti malam ada bekal air buat kalau di kamar mandi kebelet apa gitu ya. Lanjut saya langsung beresin ini perkakasnya. Dan ini saya ternyata masih punya teh tadi pagi belum diminum, karena tadi pagi tuh ngapain ya ini ya kalau nggak salah ya, keluar rumah dan juga ada jamiahan kayaknya ya, jadi tehnya masih utuh. Ini saya masukin ke gelas dan saya kasih gula juga, nanti tekonya biar saya cuci biar besok langsung dituangin lagi sama air teh. Dan setelah selesai semua pekerjaan, lanjut ini saya mau makan, dan ini berkatnya ya teman-teman ya, itu masih ada gorengan dan juga bubur kacang hijau, tapi ini saya mau makan nasi dulu. Jadi begini nasinya, kalau nasi berkat kan biasanya agak keras gitu ya, kalau di bahasa saya itu perak. Perak, kalau di bahasa teman-teman tuh apa sih, nggak tahu lah bahasa Indonesianya apa ya. Dan setelah ini saya mau makan ya, tapi ini memang lauknya tuh sedap banget ya, pedes semua, nggak mie-nya, nggak acarnya, nggak dagingnya, itu pedes, jadi saya suka banget. Dan nanti saya mau makan sambil me time nonton TV. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini, menonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Semoga ada manfaatnya dari video receh ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.